ml karena ini isi dalam ember ini airnya sangat sedikit ya. Oke, tinggal kita aplikasikan. Ini satu wadah ini 500 ml, 500 ml, setengah liter ya. Oke, tidak usah terlalu banyak ya, karena ini tanaman masih kecil. Oke. Jambu merah, jambu kristal merah. Ini durian musangking, kita siram juga, dan ini jeruk madu. Halo sahabat tani, apa kabar hari ini? Mumpung hujan, perlu kita melakukan sebuah aktivitas di tengah-tengah naiknya harga pupuk yang tidak terkendali. Kita tahu pada beberapa jenis pupuk harganya per sak ukuran 50 kilo itu mendekati harga 1 juta. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Perlu kita cari sebuah upaya, diantaranya dengan memanfaatkan limbah rumah tangga. Saya sudah mencoba beberapa kali untuk membuat pupuk dari limbah rumah tangga. Satu diantaranya yang saya bikin ini berbahan dasar kulit pisang PM4, kemudian Yakul dan air hujan. Jadilah seperti ini. Ini berbahan dasar kulit pisang ya. Sementara yang ini, pupuknya ini juga berbahan baku kulit pisang ditambah EM4, Yakul dan air cucian beras. Ini jadi satu botol ukuran 2 liter. Kemudian yang ini berbahan baku kulit pisang dan EM4 sudah diaplikasikan. Dan yang ini yang ini berbahan
baku nasi sisa, nasi limbah dari rumah tangga, daripada dibuang, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian direndam dalam air yang sudah diberi larutan E4 dan gula merah. Jadinya seperti ini. Ya. Ini dibuka, gasnya tinggal sedikit. Ya. Sudah menandakan bahwa ini sebentar lagi siap diaplikasikan. Yang ini juga sama. Ya, ketika dibuka, mengeluarkan sedikit gas, juga menandakan bahan bakunya sudah bahan dasar pupuknya sudah siap digunakan. Sementara yang ini satu wadah ini juga berbahan baku nasi dari rumah. Ya. Ini bisa kita lihat. Ini bahannya. Ya ini. Bakterinya sudah muncul ya, dan tinggal diaduk, bumbu saring tinggal dimasukkan ke dalam botol. Ya. Ini nanti siap dipindahkan dalam botol ukuran 2 liter dan ampasnya nanti tinggal diaplikasikan. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk membuat pupuk organik cair dari bahan baku kulit pisang. Ini bahan baku kulit pisang yang hari ini saya gunakan kulit pisang barangan. Ya. Nah, berdasarkan informasi yang didapat bahwa kulit pisang ini mengandung 0,972 gram protein murni dan NPN-nya sebesar 0,276 gram per 100 gram. Nah, selain itu, kulit pisang barangan ini juga mengandung fosfor dan kalium, serta ada vitamin B6, B12, serat, dan protein. Jadi sangat rugi kalau bahan baku seperti ini dibuang menjadi barang tidak berguna. Nah, kita proses nanti sehingga dia menjadi pupuk. Nah, kemudian ini ada sedikit nasi putih, ya, sedikit nasi putih yang sudah tidak dimanfaatkan, sudah mulai tumbuh jamur, dan menurut informasi yang saya dapat bahwa nasi putih ini mengandung sekitar 90% karbohidrat, kemudian 8% protein, dan 2% lemak. Nah, kemudian sumber yang lainnya mengandung magnesium, fosfor, mangan, selenium, zat besi, asam folat, tiamin, dan niasin. Nah, ini ditambah dengan asam lemak omega 8. Nah, jadi kalau ini tidak dimanfaatkan untuk pupuk organik cair, agak rugi kita ya. Itu bahan dasarnya. Sementara bahan yang lain saya menggunakan ini larutan ya, yang sudah saya banyak saya pergunakan. Larutan ini adalah larutan yang berasal dari E4. Dulu saya bikin ini 1 liter E4 ini dicampur dengan gula merah, gula kelapa ini 1,8 kilo ya. Ini dihancurkan, kemudian dimasak dalam air sampai mendidih, kemudian didinginkan, baru dicampur dengan E4 ini sebanyak 1 liter. Nah, ini
jadi 4 liter ya. Nah, kenapa saya menggunakan EM4? Karena EM4 ini adalah sejenis larutan yang mengandung bakteri. Antara lain ada dekomposer, Lactobacillus sp, kemudian asam laktat, bakteri fotosintetik, Streptomyces, jamur pengurai selulosa, bakteri pelarut fosfor yang berfungsi sebagai pengurai bahan organik secara alami. Nah, jadi ini sangat baik digunakan untuk membantu percepatan penguraian sebagaimana yang disebutkan tadi. Nah, kemudian tadi gula merah dari kelapa, dan saya tidak menggunakan ini ya. Nah, ini juga gula merah, cuma ini yang dalam bentuk kemasan. Hanya kemarin sempat saya gunakan setengah potong ya. Untuk kali ini saya tidak menggunakan gula merah yang ini, saya menggunakan gula merah produk lokal ya. Bahan lain yang diperlukan adalah air, ini sebanyak 2 liter. Pergunakan air hujan ya, atau air sungai atau air sumur. Kalau bisa tidak menggunakan air ledeng, karena air ledeng itu mengandung aporit ya, dikhawatirkan nanti dapat membunuh bakteri-bakteri pengurai. Alat yang digunakan pisau. Pisau ini akan digunakan untuk memotong kulit pisang. Kemudian alas ini, alas untuk sebagai bahan alas untuk memotong kulit pisang, dan sebuah wadah yang bertutup ya, karena dalam wadah ini nanti akan kita masukkan nasi putih ini yang sudah diremas-remas, yang sudah dihancurkan atau dilarutkan dengan larutan EM4 ditambah dengan air tadi, ditambah dengan potongan kulit pisang ini. Nah, ini dimasukkan dalam baskom ini nanti ya. Nah, proses pembuatan yang pertama, kulit pisang tadi ini kita potong dulu. Oke. Jadi kulit pisang dipotong-potong, tidak usah terlalu halus juga tidak apa-apa ya. Bisa juga di blender, cuma pengalaman saya kemarin kalau di blender itu getah dari kulit pisang ini akan agak sulit dibersihkan dari blender. Jadi baiknya dipotong saja halus, ini tidak bersiko terhadap blender yang akan digunakan kalau kita menggunakan blender. Nah, ini jadi cukup dipotong begini. Kalau sudah dipotong, masukkan saja ke dalam wadah. Ini masukkan ke dalam wadah. Kemudian saya akan habiskan kulit pisang ini. Gunakan kulit pisang barangan. Jadi kita cukup menggunakan bahan dari limbah rumah tangga ya, sehingga ini dapat termanfaatkan dengan baik. Oke, sudah selesai. Berikutnya dalam wadah ini dimasukkan
nasi ya. Masukkan nasi. Dan ditambah dengan E4 kita gunakan E4 dengan ukuran, karena nanti air yang akan digunakan adalah sebanyak 2 liter, maka E4-nya ini kita gunakan 10% ya. Kita gunakan 10% dari jumlah airnya. Oke. Masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi kulit pisang dan nasi. Kemudian ditambahkan air hujan. Nah, kemudian diremas-remas biar larut ya. Biar larut. Oke. Tambahkan sampai airnya habis 2 liter. Oke, kalau sudah tinggal ditutup. Sangat praktis ya pembuatan pupuknya. Hanya nanti yang sudah dimasukkan dalam wadah ini, karena ini sudah tertutup rapat, seminggu nanti coba dibuka untuk mengeluarkan gasnya ya. Nah, kalau kemarin saya menggunakan botol yang agak kecil, ini tutupnya dibuka agak lebih cepat ya. Nah, artinya dalam sehari sekali ini dibuka supaya nanti gasnya ini hasil dari fermentasi bisa keluar. Oke. Sementara ini yang sudah jadi, tinggal kita pindahkan saja ke dalam wadah botol. Saya menggunakan wadah botol Bimoli ukuran 2 liter ya untuk memindahkan pupuk cair yang sudah jadi. Mungkin ini lebih dari 2 liter ya. Jadi aduk-aduk bisa biar larut ya. Oke.
karena ini corongnya kecil, tempat saluran pembuangannya, maka mengalami penyumbatan, dan penyumbatan itu harus kita bantu melalui pipet ini ya, tusuk-tusuk nanti cepat keluar. Oke. Diaduk-aduk supaya nasi yang belum hancur bisa masuk nanti ke dalam wadah botol ini. Ini sudah terisi sebanyak 2 liter. Ya, semoga nanti cepat bisa digunakan. Dan sisanya tinggal kita pindah saja ke dalam wadah yang lebih kecil, karena ini menampung yang sisa-sisa ya. Oke, ini masih ada limbahnya ya. Ada limbah. Nanti yang limbah ini tidak usah kita buang ya. Langsung saja kita aplikasikan ke dalam wadah di mana tanaman itu
tanam dalam pot ya. Sementara yang sudah jadi ini nanti sekaligus bisa kita aplikasikan ya. Ini sisa dari yang sudah difermentasi tadi, kulit pisang dengan nasi. Limbahnya ini tidak usah kita buang ya. Kita jadikan pupuk. Ini kita jadikan pupuk. Kemana kita mau pupukannya? Dipupukkan saja pada pot yang sudah ada tanamannya. Oke, kita kasih di pinggirnya. Ini. Nah, kemudian ditimbun. Yang ini begini juga. Ya. Oke, tahu sebaiknya di sini saya simpan. Oke, tanahnya ini sangat gembur karena sudah dicampur antara tanah dengan sekam ya. Dengan sekam. Oke, mudah-mudahan subur. Dan yang ini tadi, yang ini tadi pupuknya dalam botol ini kita tambahkan saja 100 ml ya. Oke, tambahkan saja 100 ml, kemudian masukkan dalam air. Kenapa 100 ml? Karena ini isi dalam ember ini airnya sangat sedikit ya. Oke, tinggal kita aplikasikan. Ini satu wadah ini 500 ml, 500 ml, setengah liter ya. Oke. Tidak usah terlalu banyak ya, karena ini tanaman masih kecil. Oke.